Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng dan Mbak Harto dalam acara Oke hari ini Orang Kudus. Hari Hari ini edisi 16 Oktober 2022. Sugeng enjing Mbak Harto. Sugeng enjing Mbak Neneng. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Ya pangestunya. Pengestunya apa Mbak? Sehat. Sehat. Sehat, bahagia, sukacita, sejahtera, apalagi yang baik-baik pokoknya buat yang Mbak bahagia. Nah hari ini nih kita akan berbincang tentang salah satu orang kudus Mbah. Siapa tuh Mbah? Gerard Mayela. Tapi orang Indonesia, orang kita menyebutnya Gerardus Mayela. Cuma dikasih us ya. Itu berarti dia mesti orang Italia. Terus lanjut Mbah, kehidupan masa kecilnya gimana? Oh masa kecil. Yeah. Dia lahir di Muro namanya. Muro itu sebelah selatan Naples. Akan ada lagu In Napoli Where Love is King. Nah, itu ya. Nah kemudian di rumahnya itu dekat kapel. Nah umur 5 tahun masih Cil, balita. Anak, ya, balita. Dia tuh seringkali pergi ke kapel untuk berdoa. Tapi kalau pulang, nah, dia itu bawa roti. Lalu ditanya oleh ibunya, "Loh kamu setiap kali ke kapel kok pulangnya bawa roti itu dari mana?" "Dari teman saya, anaknya ganteng, cakep sekali." Betul tuh, betul. Nah, terus dia punya kakak namanya Elizabeth. Terus ibunya bilang, "Bet, coba sekarang kamu ikuti nanti kalau dia pergi ke sana, kamu lihat, ya, kamu intip." Dia itu betul-betul dapat roti dari mana. Roti itu dari mana ya? Betul. Ketika dia pergi ke dia tidak seketahui dia diikutin oleh kakaknya Elizabeth. Kemudian dia berlutut di depan patung Bunda Maria yang membawa Yesus. Membawakan Yesus ya. Kemudian dia berdoa, habis berdoa, anehnya itu bayi atau anak kecil yang di gendongan Bunda Maria itu turun terus bermain-main dengan Gerard itu. Habis main-main dan semua disaksikan oleh Elizabeth. Lalu mau pulang dikasih roti. Kasih roti terus ya pulang. Elizabeth cerita pada ibunya, "Betul kok terjadi begini-begini. Kok hebat sekali ya. Anak kita itu ya sudah kita bersyukur aja kepada Tuhan." Lalu dia menginjak remaja. Ketika menginjak remaja dia mulai sakit-sakitan. Dari pelajaran tentang Gerard ini, kita harus hati-hati dengan orang-orang yang masa mudanya itu sakit-sakitan. Saya lalu teringat akan kata-kata dari Santo Ignatius Loyola. Seandainya Tuhan memberikan sakit-sakit pada kamu, hati-hati, sebab siapa tahu Tuhan akan memberikan kamu rahmat yang begitu besar, bahkan kamu bisa menjadi orang kudus. Itu Santo Ignatius dari Loyola. Maka kita lihat Santa Teresia dari Lisieux juga sakit-sakitan. Kemudian ini Gerardus juga sakit-sakitan. Kembali kepada tokoh kita, Gerard. Ketika dia masih remaja, dia harus bekerja. Bekerja dititipkan pada tukang penjahit untuk belajar menjahit. Tapi mengecewakan gitu. Akhirnya ikut uskup. Dengan itu uskup juga mengecewakan. Uskup seringkali bikin marah. Nah itu. Nah pada suatu kali dia itu membawa kuncinya jatuh ke sumur. Aneh sekali. Nah, terus gimana? Bingung dia bikin talinya diikatkan pada patung Yesus. Patung Yesus kemudian dimasukkan ke dalam sumur itu, kemudian ditarik kembali, tarik. Itu kuncinya itu terkait di patung Yesus itu ya. Itu kan mujizat itu. Mujizat itu. Uskup geleng-geleng kepala dia.
kok ada orang kok bisa seperti itu ya. Maka harus hati-hati. Ini orang-orang anak ini sakit-sakitan. Nah, pada suatu kali dia merasa untuk panggilan Tuhan untuk menjadi biarawan. Di Muro itu kebetulan ada kunjungan dari para biarawan dari Redemptus. Redemptus itu artinya menebus ya, Redemptoris penebus ya. Nah itu biarawan di sana itu mengajar dan sebagainya. Kemudian Gerardus itu datang untuk minta, boleh enggak saya menjadi anggota kongregasi Redemptus, boleh enggak? Terus akhirnya, pemimpinnya itu memberitahukan kepada ibunya, Bu, nanti malam kami akan kembali ke pusat. Tolong Gerardus dikunci di kamar, di rumah supaya jangan ikut kami. Ya. Sebab nanti kalau ikut kami bagaimana mengusulnya. Baik kalau begitu. Dia disuruh di rumah, kemudian di kamarnya itu dia dikunci. Redemptoris pada pulang. Si Gerardus itu buka jendela, kemudian lompat dari jendela. Jadi aneh, orang kudus lewat jendela itu ya, turun, kemudian mengejar itu para biarawan. Itu yang sudah pulang itu. Akhirnya ketika dilihat, loh kamu kok ikut lagi? Ya saya kepengen sekali ikut. Wah, kamu itu gimana kok memaksa saya? Baik kalau begitu saya kasih surat kamu menghadap para jenderal, pengurus jenderal, skup jenderal. Nah, isi suratnya seperti apa itu, Mbah? Iya, nah kemudian itu kira-kira bagus apa jelek gitu? Isi suratnya bagus apa jelek gitu? Kira-kira nanti dulu suratnya belum dibuka. Oh, belum dibuka. Tadi kesini saya juga nggak tahu isinya. Terus lanjut, Mbak. Kemudian sampai di skup dibuka, dibaca. Saya mengirimkan seorang calon biarawan yang tidak berguna. Wah, jelek berarti. Itu isinya. Lanjut. Nah, yang membaca itu adalah Alfonsus Liguori, yang paling terkenal. Kalau kita berdoa 3 Salam Maria. Ya, santo juga ya. Alfonsus Liguori. Ketika melihat begitu, ini kok tidak berguna diberikan kepada saya. Berarti anak ini kepengen sekali ikut. Baik kalau begitu kamu ikut. Nah, tapi kamu hanya menjadi bruder, bukan menjadi pastor, tapi bruder. Oh ya saya pokoknya itu ikut aja jadi bruder. Kemudian ketika dia menjadi bruder, wah senang sekali dia. Redemptoris. Dia suka bikin mujizat. Mujizat itu macam-macam dibuatnya. Apa aja itu, Mbak? Ya, antara lain ya. Nah, pada suatu kali ada seorang bekerja di pembangunan. Orangnya itu ya namanya kerja ya. Ada yang dia baru di atas, dia jatuh. Jatuh dari atas. Kemudian Gerardus menahan, stop. Jangan jatuh dulu. Berarti ngambang dong posisinya, Mbak. Karena dia sebelumnya itu dilarang oleh Alfonsus mengatakan, kamu jangan membuat mujizat tanpa izinku. Gitu. Aku stop. Terus dia minta izin pada Alfonsus. Aduh, Monsinyur, ada apa? Ini ada orang mau jatuh karena saya lupa kalau ada larangan untuk mujizat. Sekarang ya, boleh nggak ini orangnya ini belum jatuh tapi juga belum sampai di tanah. Setengah mujizat terus ingat perintah kamu itu macam-macam aja. Ya dah saya beri saya izinkan. Silakan. Oh itu. Terima kasih. Terima kasih. Ayo turun. Pelan-pelan. Jatuhnya itu pelan-pelan dengan lembut. Orang itu tidak apa-apa. Itu kan mujizat ya. Mujizat yang luar biasa. Kemudian salah satunya Diana. Lalu dia bekerja lagi sebagai apa? Sebagai bruder. Kemudian pada suatu kali dia itu
bertamu. Nah ini yang paling penting ini di sini, bertamu ke suatu keluarga. Lalu sapu tangannya itu jatuh. Punya sapu tangan. Zaman dulu kan sapu tangan ya. Kalau sekarang pakai tisu. Jatuh. Kemudian dia pulang jalan. Terus kakaknya yang punya tanah rumah itu menemukan itu. Oh, ini punyanya Mas Gerard, Bruder Gerard. Kemudian dia bawa, diberikan kepada Gerard. Gerardus, ini sapu tanganmu. Enggak, kembalikan aja kepada kamu siapa apa. Enggak usah kamu serahkan saya. Kamu bawa mungkin pada suatu kali ada kegunaannya. Ya ada, kalau begitu terima kasih, ini sebagai apa? Tanda mata. Souvenir ya, pulang. Ya. Terus yang tadi diberi sapu tangan, yang diberi sapu tangan itu hamil karena sudah kawin, kemudian hamil mau melahirkan, tapi sukar sekali. Nah ini, dia teringat, oh iya dulu saya kan diberi sapu tangan oleh Gerardus. Nah, coba ambilkan itu, ambilkan, lalu diambilkan, ambil Gerardus, diambilkan, terus dilapkan pada perutnya. Itu. Bayinya keluar, dalam keadaan sehat. Selamat, nggak ada apa. Nah itu didengar oleh orang banyak. Kemudian apa? Tetangganya juga yang hamil mempunyai anak, ingin punya anak, kemudian juga diusapkan di perut, dielap pakai itu sapu tangan itu. Akhirnya dipindah ke sana, pindah sini, pindah sini, bahkan ada. Daripada pindah-pindah lebih baik dipotong-potong aja. Dipotong dan kecil ya. Tapi walaupun kecil sama, itu tetap kekuatannya tetap sama. Kekuatannya sama. Ada imam yang membuat sapu tangan mirip dengan itu, lalu ditempelkan. Kemudian setelah mendapat dengan doa ya, akhirnya si sapu tangan itu juga kekuatannya mirip dengan ini walaupun tidak sekuat itu. Ya. Jadi menular gitu. Menular itu. Itu sampai sekarang Gerardus itu dinyatakan sebagai pelindung ibu-ibu yang hamil dan yang memihak kepada pro-life, memihak ya, life, hidup. Sedangkan zaman sekarang kan coba ingin punya anak cuma 3 saja atau 2 saja, kemudian pakai kontrasepsi. Kemudian ada lagi yang menggugurkan anak. Nah itu ini disebut abad kematian. Nah, di zaman abad kematian ini, maka cara berpikir Gerardus itu penting. Oleh karena itu kepada ibu-ibu atau pada gadis-gadis yang akan membangun rumah tangga, dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Santo Gerardus. Ya. Untuk pro-life tadi, untuk hidup. Kalau memang menghendaki anak 3 saja, ya minta kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon anak saya 3 saja, tidak usah banyak-banyak, tidak usah seperti Santa Faustina yang saudaranya 10, tidak usah. Itu saja. Tapi jangan menggunakan kontrasepsi. Ya. Jadi kalau menggunakan kontrasepsi itu sudah melanggar apa? Perintah dari Sri Paus. Nah, Mbak Neneng sekarang silahkan untuk memberikan komentar. Komentarnya itu sangat menarik sekali Mbak. Hari ini Santo Gerardus ini ya, banyak sekali beliau Mayela nama ibunya. Ya, banyak memberikan mujizat ya, terus banyak memberikan teladan kepada kita semua supaya kita benar-benar menaruh keyakinan kepada Tuhan ya, bahwa apa yang diyakini kalau mohon sesuatu kepada Tuhan, kalau benar-benar yakin berarti pasti dikabulkan gitu kan ya. Itu lagi ada yang belum saya ceritakan. Apa itu? Itu pada suatu kali dia itu bisa mendengar pikiran orang lain. Bisa tahu pikiran orang lain. Nah, pada berarti suatu kali tahu kalau ada masalah orang itu dalam keadaan. Ada waktu itu pemimpinnya
itu ada tamu. Nah, tamunya itu siapa itu? Itu anak buah itu namanya Gerardus. Biar dia pergi. Kemudian suruh pergi. Gerardus kamu pergi silakan. Kemana? Dia pergi. Terus nanti dia saya suruh kembali. Loh, gimana caranya? Ya, coba dengarkan aja. Kemudian dia lihat si pemimpin rohaninya tadi berdoa, kemudian dalam batin mengatakan, hei Gerardus kembali. Terus benar, betul kembali ya. Gerardus itu kembali. Kontak batin kembali. Ya itu ya Mbah namanya ya. Romo, apakah Romo menyuruh saya kembali? Betul enggak? Dia kok tahu. Iya. Kemudian kita berpikir yang hebat itu pemimpinnya, apa Gerardusnya? Apakah Gerardusnya yang bisa membaca? Jadi menurut saya ya dua-duanya ya. Buktinya dia pakai batin aja ya, bisa menyuruh. Setelah itu apakah masih ada karya pelayanan yang lain selain itu? Ya ada, tapi banyak ya Mbak ya mungkin ya, tapi enggak. Yang penting menurut saya itu tadi loh. Berdoa kepadanya, walaupun dia itu laki-laki, tetapi dia menjadi pelindung ibu-ibu yang hamil. Itu nomor satu itu. Karena apa? Hidup kita ini kan tidak sendirian. Jadi kita kan Tritunggal persekutuan para kudus, yaitu kita yang di bumi, mereka yang ada di api penyucian, dan mereka yang mulia di surga. Jangan melupakan mereka yang di surga. Jadi minta apa harus saja bilang, sampaikan. Santa, baptisnya siapa? Santa Aloysia. Nah, Santa Aloysia doakanlah kami misalnya. Santa Aloysia setiap hari. Setiap hari saya biar mendapat perlindungan. Bersama keluarga itu kalau doa biasanya kami tutup dengan mohon doa dari semua pelindung keluarga. Santo Ignatius, Santa Anastasia, Santo Thomas, pokoknya semua nama-nama anak dan ini semua. Itu karena itu memang perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan. Tapi Yesus mengatakan sebetulnya walaupun kamu tidak minta pada para kudus itu mendoakan kamu. Jadi kalau kita berdoa kepada para kudus, maka sinkron ya, atau match gitu loh. Dia mendoakan, kita mohon doa. Tapi doa-doa yang baik-baik loh ya. Jangan doa-doa yang jelek. Ada nggak doa yang jelek? Nggak ada. Ada. Mendoakan orang yang jelek itu? Enggak, Arya Penangsang. Arya Penangsang itu berdoa 40 hari untuk membunuh. Akhirnya dia yang terbunuh. Berarti itu contoh kan aja ya. Contoh berbalik saja. ya. Supaya kita itu, oh iya. Jadi orang itu kan sebagai cermin. Maka kita harus menghormati orang lain. Setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Baik yang baik maupun yang tidak baik. Untuk menghadapi mereka yang tidak baik, saya jangan sampai seperti dia. Tapi kita tetap mengasihi dia karena dia juga mempunyai unsur yang baik. Tidak ada orang yang baik 100% atau yang jelek 100% itu enggak ada. Nah, maka dari itu kita memilih yang baiknya saja. Mbah, kembali ke Santo Gerardus tadi. Bagaimana tuh cerita beliau wafatnya bagaimana? Wafatnya gimana tuh ceritanya? Wafatnya ya masih muda ya. Masih berarti muda, setelah pelayanan tuh ya, masih dia dinyatakan sebagai beato dulu. Kemudian dia sebagai santo yang cukup muda karena umurnya baru 29. Kalau nggak salah tuh berapa? Itu ya. Jadi banyak anak muda yang seperti Santo Tarsisius kan juga masih muda. Jadi untuk menjadi orang kudus itu tidak harus orang tua-tua itu tidak ya. Nah kalau saya menjadi orang kudus masih muda ya nggak mungkin karena sudah terlanjur.
tua. Itu aja. Nah, itu. Ya baik Mbah, terima kasih banyak Mbah atas ceritanya, sharing-sharingnya, perbincangan kita tentang Santo Gerardus hari ini. Banyak ya, sesuatu yang banyak yang kita petik ya Mbah ya, dari Santo Gerardus ini ya Mbah ya. Baik Mbah Harto, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama Mbah Harto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Gerardus dari Mayela, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.